Saya Alisari dari Tata. Nah, saya di sini adalah kelompok 1 ingin menganalisis hukum kesehatan. Ya, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasien dan penyelenggara pelayanan kesehatan, serta hubungan hukum yang timbul dari penyelenggara pelayanan kesehatan tujuan untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan manusiawi. Nah, di sini ada dasar hukum kesehatan di Indonesia. Beberapa regulasi utama yang jadi dasar hukum kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum kesehatan di Indonesia. Sini ada beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Omnibus Law Kesehatan, menggantikan sebagian Undang-Undang Nomor 36 2009. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ya, selanjutnya di sini ada tantangan dalam penerapan hukum kesehatan. Yang satu, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap praktik kesehatan ilegal. Yang ketiga, senjangan pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang keempat, kasus malpraktek dan tanggung jawab dokter. Yang kelima, perubahan regulasi yang tepat atau terutama pasca Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Selanjutnya, relevansi dan peran hukum kesehatan di Indonesia. Yang satu, menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Yang kedua, mendorong standarisasi pelayanan medis agar sesuai prosedur dan etika. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. Yang keempat, menjadi dasar penyelesaian sengketa medis baik secara litigasi atau pengadilan maupun non-litigasi, mediasi, etik atau profesional. Kemudian ada contoh studi kasus dugaan malpraktik di Bangka Selatan. Jadi fakta singkatnya itu di RSUD Bangka Selatan, seorang lansia bernama Solha, berumur 66 tahun, tinggal setelah menjalani operasi benjolan bisul di bagian punggung pada tanggal 14 September 2023. Kematian pasien ini memunculkan dugaan bahwa operasi yang dijalankan itu tidak sesuai SOP dan tidak sesuai pengawasan yang memadai. Selanjutnya, analisis kasusnya itu jadi di kasusnya ini pasien ini umur 66 tahun dan pasien itu merupakan pasien dengan potensi resiko medis yang lebih tinggi dari pasien-pasien yang umurnya di bawahnya. Jadi operasi benjolan punggung yang mungkin dianggap minor namun berdampak fatal jika terjadi kelalaian atau komplikasi. Karena ini dugaan malpraktik, jadi masih dalam investigasi menunjukkan bahwa dalam banyak kasus malpraktik bermula sebagai dugaan yang membutuhkan proses klarifikasi atau profesional atau etika hukum sebelum dinyatakan secara definitif malpraktik. Kasus ini menjadi perhatian publik dan lembaga pengawasan pelayanan kesehatan seperti Ombudsman Republik Indonesia ikut menyoroti agar SOP pelayanan kesehatan semakin transparan. Nah, pendapat kelompok hukum kesehatan penting untuk melindungi hak pasien dan tenaga medis serta memastikan pelayanan yang adil dan bermutu. Tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum dan pengawasan yang masih lemah. Karena itu, perlu kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar hukum kesehatan dapat diterapkan secara efektif dan merata di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah hukum kesehatan merupakan pilar penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Ia tidak hanya mengatur aspek administratif dan profesional, tetapi juga melindungi hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Namun, agar hukum kesehatan efektif dibutuhkan sinergi meningkatkan kepatuhan hukum
profesionalisme dan akses keadilan dalam pelayanan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum.